Kita lagi ada di pasar ikannya Pantai Ujung Genteng nih. Setiap harinya di sini selalu ada pelelangan ikan dan kita bisa membelinya dengan harga yang cukup terjangkau. It's a hell of a ride. I know it's not easy, but it's worth a try. Nah, ini salah satu ikan yang ada di Pantai Ujung Genteng. Ini kita mau beli ini ikan lamadang namanya. Ikan lamadang namanya. Jadi nanti kita bakar-bakar pakai ini. Ini ikan ini. Mantap. Pokoknya di pasar ikan ini banyak banget variasi ikannya. Jadi kita bisa milih-milih banyak ikan. Mau makan apa di sini banyak. Gitu. Ini mantap, bro. Excuse me, sir. You don't even know me. Excuse me, sir. You don't even know me. Nah guys, kita baru habis sampai dari pasar ikannya Pantai Ujung Genteng. Nih, udah dapat ikan, siap untuk bakar-bakar. Untuk Kita makan bakar malam. buat makan malam nih, bakar ikan pinggir pantai. Mantap. Come on. Explore everything. Let's explore. Tiket masuk ke penangkaran penyu dikenakan tarif 10.000 per orangnya, bro. Dan 150.000 per orang untuk melihat penyu bertelur, tetapi dilakukan pada malam hari tentunya. Bro, gue kasih tahu ini fakta-fakta mengenai penyu. Penyu masih satu keluarga dan kura-kura loh, bro. Kepala dan sirip penyu tidak bisa dimasukkan atau disembunyikan ke dalam tubuhnya. Induk penyu naik ke darat hanya untuk bertelur. Sekali bertelur bisa sampai 900 butir, bro. Tapi sayangnya dari ratusan telur penyu yang dikeluarkan sang induk, hanya 1% yang bisa bertahan hidup menjadi penyu dewasa. Semua jenis penyu terancam punah dan perlu perlindungan kita, bro. Di negeri kita, penyu telah dilindungi dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Kantong plastik sangat membahayakan penyu loh, bro. Karena di dalam air, kantong plastik yang transparan terlihat menyerupai ubur-ubur, yaitu salah satu makanan kesukaannya penyu. Jadi, jangan suka membuang plastik sembarangan atau sampah apapun ke laut ya, bro. Sayangnya, penyu semakin terancam punah. Penyu seringkali diburu untuk diambil daging, telur, kulit, dan cangkangnya secara liar dan tidak bertanggung jawab. Sedihnya, perburuan ini banyak terjadi di negara kita sendiri, bro. Contohnya di Bali, sekitar 20.000 penyu ditangkap setiap tahunnya dari tahun 1969 sampai dengan 1994 untuk dikonsumsi. Sedih banget ya. Penyu-penyu juga banyak yang mati karena terjerat jaring ikan atau tak sengaja tertangkap oleh jaring para nelayan, bro. Jadi ini bisa dibilang menjadi ancaman terbesar untuk keberadaan penyu. Pembangunan dan aktivitas manusia juga turut mengancam keberadaan penyu, bro. Penyu bertelur di pinggir pantai, sedangkan aktivitas manusia di pantai terus meningkat. Penyu jadi bingung mencari tempat untuk bertelur. Lama-kelamaan, tempat tinggal penyu akan hilang tertutup kebutuhan dan aktivitas manusia. Terumbu karang dan rumput laut yang menjadi makanan penyu juga terus menurun keberadaannya karena kerusakan lingkungan, bro. Kalau sudah begitu, penyu jadi kekurangan makanan untuk bertahan hidup. Nah, masih di seputaran Pantai Ujung Genteng. Kita di sini bisa lihat ada penangkaran penyu, ada penyu yang bertelur, ada penetasan penyu, gitu. Nah, setiap harinya di sini bakal ada pelepasan penyu dan itu dilakukan pada jam
setengah 6 sore. Setengah 6 sore ya bro. Nah, nanti kita pengen lihat gimana sih pelepasan penyu tuh. Let's go, check it out, ikutin kita terus. Emang. Barusan kita udah ngelepasin penyu-penyu yang udah disimpan di penangkaran di sini. Jadi tadi antusias dari para pengunjung juga sangat luar biasa. Karena apa? Karena penyu udah mulai langka, udah mulai perlu dilestarikan dari mulai sekarang. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, dan kita berharap penyu yang tadi kita lepas itu dapat lestari, dapat berkembang biak dengan baik dan kembali di sini. Untuk bertelur lagi di sini, amin. Mudah-mudahan itu, mudah-mudahan tercapai sampai bertahan hidup sampai nanti bertelur lagi di sini. Oke, explore everything. Let's be explorer. Ya, ini perjalanan kita yang terakhir menyusuri pantai-pantai yang ada di ujung genteng. Ini pantai Ombak Tujuh. Kita ke sana nggak bisa pakai mobil, jadi kita sewa motor. Kita pakai motor ke sana. Soalnya lewatin hutan juga. Tuh. Perjalanan kira-kira sekitar 45 menitan lah. Aduh. Pantai Ombak Tujuh berada di sebelah barat di jajaran Pantai Ujung Genteng, bro. Pantai yang terletak di daerah paling barat deretan pantai selatan di Jawa Barat, daerah Kabupaten Sukabumi. Satu kali ku bertemu, dua lam sudah rasaku, tiga kata yang ku tahu. Dari Ujung Genteng ke lokasi Pantai Ombak Tujuh berjarak sekitar 15 km, guys. Jalan yang ditempuh melewati Pantai Cibuaya, ke Pangumbahan, ke Muara Cipanarikan, ke Citirem, dan kemudian sampai di Ombak Tujuh. Daku, oh, Setelah 20 menitan, pertama saya melewati jalanan perkebunan kelapa, bro. Sempat nyasar sih, karena jalan setapaknya ada beberapa cabang tuh, atau pertigaan yang di sana tidak ada sama sekali rambu lalu lintasnya dan petunjuk jalan. Oh, kita balik lagi. Nih, kita Ini balik lagi. nih. Ini balik lagi bukan? Enggak. Ini rute yang tadi. Kita lewat, kita lewati sungai lagi nih. Ini sungai yang kedua ya. Dan sampailah gue di salah satu sisi sungai tanpa jembatan, bro. Sungai ini bermuara di ujung barat Pantai Pangumbahan yang bernama Muara Cipanarikan. Jadi sungai ini ya bernama Sungai Cipanarikan. Satu kali ku bertemu, dua lam sudah rasaku. Perlintasan Sungai Cipanarikan ini hanya bisa dilewati saat air sungai surut di musim kemarau, bro. Di musim hujan, kalian pasti nggak akan bisa melewatinya. Cinta darimu, 5 tanda yang kau beri. Dan jika musim hujan tiba, kalian hanya bisa menggunakan perahu untuk
untuk sampai ke pantai Ombak 7. Akhirnya kita sampai juga, bro. Pantai Ombak 7, Ujung Genteng. Di sini lebih indah daripada yang lain. Gitu. Setelah kita beberapa menit menempuh perjalanan, ya itu medan-medan yang berat juga ya. Berat banget. Kalau pakai mobil nggak akan nyampe ke sini, bro. Dan inilah pemandangan yang Sesuatu yang tersembunyi itu akan lebih indah apabila kita terlihat. Itu. Explore everything. Let's be explorer. Bagi Anda yang gemar bersurfing, bisa menjajah keganasan ombak 7 yang lumayan bisa membuat adrenalin menjadi meninggi, bro. Biasanya, para peselancar dari mancanegara sangat menyukai keadaan ombak yang tinggi, memanjang dan pecah di tepian pantai. Segala kriteria tersebut bisa dijumpai di ombak 7. Nama ombak 7 sendiri konon berasal dari ombak di pantai ini yang katanya selalu berjumlah 7 dan saling berurutan satu dengan yang lainnya. Sayang banget, bro. Kalau kita nggak berenang, sayang banget. Ini sesuatu banget luar biasa. Jadi gue ngasih tauin, kalau lu mau kesini lu harus bawa peralatan snorkeling. Luar biasa banget. Kalau rugi banget kalau misalnya nggak berenang. Itu aja. Harus berenang. Harus berenang, harus nge-explore juga tempat-tempat sini. Kita lihat ke sana. Oke. Explore everything. Let's be explorer. Let's go. Kita bakalan ke belakang tebing ini. Katanya pemandangannya bagus banget. Kita buktikan. Buktikan. And it's our God-forsaken right to be loved, love, love, love. Kita tepat berada di belakangnya ombak 7 ini, Bukit Ombak 7. Bukit Ombak 7. Gila, kalian bisa lihat. Indah banget. Bersatu banget. Ngapain dilepas tuh, Pak? Nah, ini kebetulan ombaknya sudah mulai pasang. Jadi memang kalau kalian mau kesini harus wajib banget kalian harus kesini. Soalnya kalau tempatnya ya indah banget lah. Cuma untuk perjuangan kalian juga untuk menurunin bukit yang terjal. Harus hati-hati. Explore everything, let's be explorer. Nah, ini di sini ada juga yang namanya pohon sentigi. Pohon sentigi ini tumbuhnya di karang. Di karang, dan ini emang nggak ada pasir sama sekali, jadi emang betul-betul di karang. Dan ini sudah langka. Dan malangnya pohon ini sudah semakin sedikit di daerah sini ya guys. Betul. Soalnya udah tinggal satu Indonesia ya, main banget ya. Sedikit banget. Soalnya banyak ya biasa lah manusia-manusia yang kurang bertanggung jawab ya, tidak menjaga kelestarian tanaman tersebut. Jadi mereka biasanya Dipakai untuk bonsai. ya, ini tanamannya. Ini tanaman sentigi. Udah sedikit banget. Wait, I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your Nah, masalah yang terbesar yang kita hadapi setiap kita bermain ke tempat wisata, Explore satu tempat, itu adalah sampah. sayang sekali kan guys, maksudnya kalian boleh ngilangin penat kalian, kasih jenuh kalian setelah beberapa minggu, beberapa hari kerja, Betul. Tapi please lah. Tetap jaga lingkungan. kalian jangan ninggalin satupun di sini, satupun barang apapun jangan ditinggalin. Kalian boleh foto-foto, kalian boleh bawa foto gitu ya. Buang semua kenangan, pahit, Ya, tentang mantan, tapi tetap sampah buang pada tempatnya. Yang di sini, bro. Oke. Itu pesan. tetap lestarikan Tetap alam lestarikan. Indonesia kita ini. Sayang, kita indah banget kan, udah indah banget kayak gini. Tapi mau bagaimanapun kita tetap mencintai alam Indonesia kita. Indonesia. Oke bro, kita sudah itu sampai di sini ya. Sampai ketemu di trip selanjutnya. Explore everything. Let's be explorer. Woo!